Pernah kebayang nggak sih kalau matematika itu bisa jadi pelajaran yang paling ditunggu-tunggu sama anak kelas 1 SD? Kayaknya mustahil ya. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah buku pelajaran dari Indonesia yang mencoba membuktikan kalau itu sangat mungkin. Yuk, kita lihat gimana caranya mereka mengubah rasa takut jadi sebuah keseruan. Coba deh kita flashback sedikit ya. Waktu pertama kali masuk kelas 1 belajar matematika. Apa yang muncul di pikiran Anda? Angka-angka yang seru atau deretan soal yang bikin pusing? Ternyata loh pengalaman pertama itu krusial banget. Bisa jadi penentu kita bakal jadi sahabat atau musuh bebuyutan sama matematika selamanya. Nah, ini yang menarik. Para pembuat bukunya sendiri mengakui loh. Kalimat ini dikutip langsung dari kata pengantar bukunya. Jadi mereka nggak pura-pura nggak tahu kalau ada masalah. Mereka sadar betul monster apa yang lagi mereka hadapi. Anggapan kalau matematika itu susah. Terus, gimana caranya sebuah buku bisa melawan rasa cemas ini? Kita akan lihat strateginya. Dan ini bukan cuma soal ngajarin cara berhitung, tapi tentang merombak total cara anak-anak memandang angka. Keren kan? Oke, ini dia senjata rahasianya. Belajar sambil melakukan. Lupakan sejenak metode hafalan rumus yang mungkin dulu kita alami. Buku ini punya filosofi yang jauh lebih mendasar. Dan menurut saya, revolusioner. Kunci utamanya itu adalah pengalaman belajar penuh makna. Maksudnya apa sih? Gampangannya gini, bikin matematika jadi nyata. Bukan lagi sekedar angka di atas kertas, tapi jadi sesuatu yang bisa disentuh, dilihat, dan dimainin. Jadi, anak-anak diajak buat menghubungkan 1+1 itu dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Tentu saja, ide yang hebat butuh struktur yang cerdas biar bisa jalan. Nah, sekarang mari kita bedah anatomi dari setiap pelajaran di buku ini, karena disinilah letak kejeniusannya benar-benar kelihatan. Jadi, setiap pelajaran itu dibangun di atas 5 pilar ini. Dimulai dengan eksplorasi lewat cerita buat mancing rasa penasaran. Lalu ada bermain di mana konsepnya dihidupkan lewat kegiatan yang seru. Tentu ada sesi berlatih buat nguatin pemahaman dan evaluasi untuk ngetes kemampuan. Tapi yang paling penting nih, ada refleksi. Di sini, siswa diajak mikirin proses belajar mereka sendiri. Jadi ini bukan cuma soal ngerjain soal ya, tapi sebuah siklus utuh dari penasaran sampai benar-benar paham. Kalau metodenya udah pintar, isinya ternyata lebih mengejutkan lagi. Buku ini benar-benar buktiin kalau matematika itu bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi bisa jadi jendela buat kita melihat dunia. Selama belajar, anak-anak gak akan pernah merasa sendirian. Mereka ditemani sama tim petualang ini. Ada Upe, Kira, Malosi, Wei, Halim, dan Tika. Kehadiran mereka ini mengubah lembar kerja yang tadinya mungkin membosankan jadi sebuah cerita petualangan. Ini cara yang jenius banget buat bikin anak-anak pengen terus buka halaman selanjutnya. Kuncinya cuma satu kata, relevansi. Gimana caranya bikin matematika jadi nyambung buat anak-anak? Dengan cerdas, buku ini memasukkan unsur-unsur budaya lokal langsung ke dalam pelajaran. Hasilnya, matematika nggak lagi terasa asing, tapi jadi bagian dari dunia yang mereka kenal betul. Nah, ini mungkin contoh favorit saya, jujur aja. Di bagian tahukah kalian, geometri diajarkan lewat kue tradisional. Siapa sangka coba kue lupis bisa jadi guru tentang segitiga, atau kue talam jadi contoh sempurna buat bentuk persegi. Ini mungkin cara paling enak dan paling lezat buat memahami konsep yang abstrak. Dan hebatnya lagi, buku ini nggak berhenti di urusan akademis. Ada misi lain yang nggak kalah penting, membangun karakter. Di bagian catatanku, pertanyaannya bukan cuma apa jawabanmu, tapi juga apakah kamu belajar dengan senang, atau apakah kamu membantu temanmu. Jadi matematika itu dijadikan kendaraan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan besarnya? Ini bukan sekedar buku pelajaran baru loh. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah panduan untuk perubahan fundamental tentang bagaimana seharusnya kita mengajarkan matematika ke generasi penerus kita. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan sebuah kebenaran yang sangat penting. Matematika itu bukanlah tujuan akhirnya, melainkan alat untuk mengasah cara kita berpikir. Tujuannya bukan buat menciptakan kalkulator berjalan, tapi untuk menumbuhkan para pemikir yang kritis, kreatif, dan penuh rasa ingin tahu. Dan itulah fondasi yang bakal berguna seumur hidup mereka. Jadi, yuk kita kembali ke pertanyaan awal. Coba bayangkan sejenak, seandainya dulu kelas matematika pertama Anda diisi dengan petualangan, permainan, dan kue-kue yang lezat, mungkin saja ya, hubungan Anda dengan matematika hari ini akan jadi sebuah cerita yang sama sekali berbeda.